Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai keragaman karakteristik peserta didik SD. Selamat menyaksikan. Oke, yang pertama, apa itu karakteristik individual? Karakteristik individual merupakan ciri unik yang membedakan setiap orang, dipengaruhi oleh faktor bawaan dan lingkungan. Perbedaan ini tampak pada keahlian, pendidikan, usia, dan pengalaman kerja. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi adanya keragaman individual terbagi menjadi dua. Yang pertama ada natur, yaitu pembawaan. Natur merupakan faktor bawaan sejak lahir yang diwariskan dari keturunan, meliputi aspek biologis, psikologis seperti jenis kelamin, kecerdasan, dan kemampuan khusus, membentuk dasar kepribadian yang potensi seseorang. Namun, setiap bawaan tetap dipengaruhi oleh lingkungan dalam perkembangannya. Yang kedua ada nurtur, yaitu lingkungan. Karakteristik individu dipengaruhi oleh faktor lingkungan sejak lama, pembuahan melalui proses pengasuhan dan pengalaman hidup. Istilah natur dan nurtur menjelaskan bahwa faktor biologis bersifat lebih tepat, sedangkan faktor sosial dan psikologis dipengaruhi lingkungan. Setiap orang memiliki pengalaman lingkungan yang berbeda, sehingga muncul perbedaan individu dalam hal keluarga, teman, ekonomi, dan pendidikan. Karakteristik yang berkaitan dengan kemampuan awal, prerequisite skill, dan aspek psikomotor. Nah, yang pertama itu ada intelektual kecerdasan. Intelektual kecerdasan merupakan kemampuan berpikir, menalar, dan memecahkan masalah yang diukur melalui tes IQ untuk menentukan tingkat kecerdasan seseorang. Nah, selanjutnya ada tingkatan kecerdasan itu sesuai dengan tabel yang di samping. Nah, yang kedua itu ada kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir merupakan penggunaan akal dan hati yang membentuk keyakinan dan tindakan. Berpikir merupakan aktivitas mental yang melibatkan otak, perasaan, dan pengalaman dalam mengelola suatu informasi. Melalui proses berpikir, seseorang membangun konsep dan pemahaman tentang suatu hal, seperti mengenali ciri sebuah objek. Kemudian berpikir termasuk dalam kemampuan kognitif, yaitu kemampuan memahami, mengamati, dan mengolah pengetahuan hingga membentuk persepsi dan pemahaman pribadi. Nah, selanjutnya ada tahapan perkembangan kognitif anak SD. Yang pertama itu memandang dunia secara objektif. Kedua, berpikir operasional, mengklasifikasikan benda-benda. Yang ketiga, memahami hubungan sebab akibat. Dan yang keempat itu memahami konsep substansi, volume, panjang, lebar, luas, dan juga berat. Kemudian ada tahapan perkembangan berpikir anak usia SD. Yang pertama itu konkret, di mana berpikir konkret merupakan proses berpikir berdasarkan pengamatan panca indera terhadap hal-hal yang nyata. Anak-anak berada pada tahap ini karena mereka belum mampu berpikir abstrak dan masih membutuhkan benda konkret sebagai peraga. Pembelajaran pada tahap ini sebaiknya dimulai dari hal-hal yang nyata, memanfaatkan lingkungan sekitar agar pengalaman belajar lebih bermakna, faktual, dan mudah dipahami melalui kegiatan secara langsung. Nah, yang kedua, integratif. Nah, berpikir integratif terjadi pada saat otak berusaha memahami dan memberi makna pada pengalaman yang dialami, dan hal ini menjadi dasar munculnya kecerdasan spiritual. Anak SD berpikir secara menyeluruh, melihat sesuatu sebagai satu kesatuan, dan belum mampu memisahkan konsep dari berbagai bidang ilmu, sehingga cara berpikir mereka masih bersifat dedukatif. Hal ini umum ke bagian-bagian. Dan yang ketiga, hierarkis. Anak usia sekolah dasar belajar secara bertahap. Hal ini dari hal yang sederhana ke hal yang kompleks. Karena itu, pembelajaran perlu disusun secara logis, saling berkaitan, dan sesuai dengan tingkat kemampuan serta kedalaman materi. Nah, selanjutnya ada beberapa hal yang berkaitan dengan aspek psikomotor. Nah, aspek psikomotor itu merupakan kemampuan kita untuk bergerak dan melakukan keterampilan fisik. Ini melibatkan koordinasi antara saraf dan juga otot tubuh kita. Psikomotor itu berhubungan dengan yang pertama mengembangkan motorik, yang kedua keterampilan fisik, dan yang ketiga koordinasi otot. Yang selanjutnya ada karakteristik yang berkaitan dengan latar belakang dan status sosio-kultural. Yang pertama ada aspek latar belakang. Latar belakang ekonomi, peserta didik memiliki latar belakang ekonomi yang beragam dari rendah hingga tinggi, yang tercermin dalam gaya hidup dan penampilan mereka.
Perbedaan ekonomi ini dapat mempengaruhi perilaku siswa dan secara tidak langsung berdampak pada proses belajar di sekolah. Selanjutnya yaitu latar belakang pendidikan orang tua. Orang tua peserta didik memiliki tingkat pendidikan yang beragam dari tidak sekolah hingga berpendidikan tinggi. Perbedaan ini mempengaruhi pola pikir dan pola asuh anak. Karena itu, guru perlu memahami latar belakang pendidikan orang tua agar lebih mengerti kondisi dan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, latar belakang proses kelahiran. Guru perlu memahami latar belakang proses kelahiran peserta didik, baik yang lahir normal maupun melalui operasi sesar. Karena ini dapat mempengaruhi kesehatan dan perilaku anak. Selanjutnya, latar belakang pekerjaan orang tua. Pekerjaan orang tua umumnya berkaitan dengan tingkat pendidikan mereka. Guru perlu mengetahui berbagai latar belakang pekerjaan orang tua seperti petani, pedagang, guru, TNI, dan lainnya untuk memahami kondisi peserta didik dengan lebih baik. Selanjutnya, latar belakang pola asuh orang tua. Pola asuh sangat berpengaruh terhadap perilaku dan karakter anak, karena cara orang tua mengasuh akan membentuk kepribadiannya. Ada 4 jenis pola asuh. Yang pertama itu permisif. Orang tua terlalu membebaskan anak dan tidak menetapkan aturan yang tegas. Akibatnya, anak akan kurang disiplin, kurang percaya diri, dan lemah dalam keterampilan sosial. Selanjutnya yaitu otoritatif atau demokratis. Orang tua terbuka berdiskusi dengan anak dan menghargai pendapatnya. Anak menjadi percaya diri, berani berpendapat, dan memiliki hubungan baik dengan orang tua. Selanjutnya yaitu otoriter. Orang tua menetapkan aturan ketat dan menuntut anak patuh tanpa kompromi. Anak cenderung agresif, sulit bersosialisasi, dan kurang percaya diri. Selanjutnya yaitu tidak terlibat. Orang tua abai terhadap kebutuhan anak, baik fisik maupun emosional. Anak merasa tidak bahagia, kurang berprestasi, dan rendah diri. Yang kedua ada aspek sosiokultural. Aspek sosiokultural mencakup keberagaman budaya, bahasa, suku, dan agama di Indonesia. Setiap peserta didik memiliki latar budaya dan bahasa daerah yang berbeda sesuai asalnya. Mereka juga berasal dari berbagai suku seperti Jawa, Sunda, atau Batak, serta menganut agama yang beragam seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Oke, yang selanjutnya ada karakteristik yang berkaitan dengan perbedaan-perbedaan kepribadian. Kepribadian merupakan pola tingkah laku, sifat, kebiasaan, sikap, bentuk tubuh, dan unsur psikofisik yang tampak dalam kehidupan. Kepribadian merupakan dinamika psikofisik yang mempengaruhi cara individu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, ada tipe kepribadian menurut Florence Littauer. Pertama, tipe sanguinis. Anak dengan tipe ini dikenal energik, ramah, ceria, optimis, suka bicara, dan mudah bergaul. Namun, mereka juga bisa emosional, sensitif terhadap pendapat orang lain, dan terkadang kurang teratur dalam menjalankan aktivitas. Yang kedua, tipe korelis. Anak korelis memiliki sifat tegas, berorientasi pada tujuan, dan suka tantangan. Kedisiplinan dan fokus yang tinggi membuat mereka berpotensi menjadi pemimpin yang hebat. Tetapi di sisi lain, sifat ini kadang membuat mereka terlihat keras kepala, terlalu serius, bahkan kurang peka terhadap perasaan orang lain. Nah, yang ketiga ada tipe melankolis. Anak dengan kepribadian melankolis biasanya perfeksionis, pendiam, analitis, dan teratur. Mereka senang bekerja dengan sistematis dan ingin hasil yang sempurna. Namun, jika hasilnya tidak sesuai dengan harapan, mereka bisa mudah dengan kecewa atau pesimis. Anak melankolis juga butuh ketenangan dan waktu untuk berpikir sebelum bertindak, menulis, ataupun berbicara. Nah, yang keempat dan yang terakhir ini adalah tipe flegmatis. Anak dengan kepribadian ini cenderung tenang, sederhana, sabar, dan pendamai. Terkadang mereka terlihat lamban, tetapi sebenarnya itu karena mereka memiliki pengendalian diri yang baik dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Anak flegmatis juga mampu menyampaikan sesuatu dengan tepat di waktu yang tepat. Yang selanjutnya ada jenis kepribadian menurut Carl Gustav. Yang pertama ada introvert, yaitu lebih suka menyendiri, tenang, fokus ke dalam diri, cenderung tertutup, dan kurang suka bermain. Yang kedua ada extrovert, yaitu terbuka, mudah bergaul, suka aktivitas luar, aktif, dan sering mendahulukan tindakan daripada pikiran. Lalu yang terakhir ada ambivert, yaitu perpaduan antara introvert dan extrovert, fleksibel, mampu menyesuaikan diri dan situasi.